Bagi Yesus, mengampuni bukan persoalan berapa kali, namun soal keutamaan hati dan ketulusan, keterbukaan dan sikap untuk menerima sesama sebagai saudara. Mengampuni tiada henti. Nilai yang ditawarkan adalah hendaklah kalian seperti Bapa di surga. Kerahiman yang selalu tumbuh dalam hidup kita sehari-hari. Tidak mudah, namun itulah perjalanan untuk mencapai sebuah kesucian. Ketika kita memiliki kemampuan dan keberanian untuk seperti Bapa, menjadi orang-orang yang punya kerelaan, keutamaan, keterbukaan untuk menjadi orang yang mudah memaafkan, mudah mengampuni, tidak menyimpan dendam dalam hati kita masing-masing. Semoga pengampunan juga menjadi keutamaan hidup kita sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih, pengalaman iman sebagai orang Katolik, kita menyadari bahwa yang paling mendasar adalah belas kasih, cinta kasih, yang terwujud juga dalam rahmat pengampunan. Kerelaan untuk mengampuni adalah wujud belas kasih yang penting juga. Hari ini Yesus ngajak kita untuk menyadari hal itu, mengampuni seperti Bapa mengampuni, dengan tulus dan selalu terbuka hati kita untuk kesalahan orang lain. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, pada zaman dahulu Engkau mengutus Yosua untuk menuntun bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dan memasuki tanah terjanji. Sekarang Engkau pun mengutus Yesus Kristus Putra-Mu untuk menuntun kami ke jalan keselamatan. Semoga kami tekun dan setia mengikuti bimbingannya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yosua. Tuhan bersabda kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Maka perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian demikian: setelah kalian sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kalian tetap berdiri di tengah sungai Yordan. Yosua lalu berkata kepada orang Israel, "Datanglah mendekat dan dengarkanlah sabda Tuhan Allahmu." Lalu ia menyambung, "Dari hal inilah akan kalian ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kalian. Sungguh, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi akan mendahului kalian masuk ke sungai Yordan." Begitu kaki para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir dan menjadi bendungan. Ketika bangsa Israel berangkat dari tempat perkemahan untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan. Segera sesudah para imam pengangkat tabut sungai sampai ke sungai Yordan, dan para imam itu menginjakkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, maka berhentilah air mengalir. Padahal waktu itu musim panen, dan selama musim panen air sungai selalu meluap.
Air yang turun dari hulu naik menjadi bendungan di kejauhan di dekat Adam, yaitu kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa Israel di hadapan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai mereka semua selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, dikala kaum keturunan Yakub. Haleluya. Haleluya. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, dikala kaum keturunan Yakub keluar dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya dan Israel wilayah kekuasaannya. Haleluya. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Ada apa, hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Haleluya. 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 Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, bayarlah utangmu. Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya itu dilunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja itu memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya,
Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, penghayatan iman di mana kasih merupakan puncak dari seluruh pergulatan rohani kita tentu tidak mudah ketika dihadapkan dengan masalah mengampuni. Mengampuni ini kata yang gampang diucapkan, bahkan kita seringkali juga punya kesadaran yang tinggi. Namun ketika kita berjumpa dengan orang yang bersalah atau orang yang keliru kepada kita, seringkali kita melengos, tidak pernah berani untuk dengan tulus hati memberi maaf kepada mereka, kepada teman kita ini. Nilai yang diajarkan Yesus sangat jelas bahwa penghayatan hidup Kristiani di mana kasih menjadi keutamaan hidup. Kita diajar untuk menjadi orang yang murah hati dan menjadi orang yang punya keutamaan rohani, di mana kerelaan mengampuni dengan tulus. Karena itulah yang juga menjadi tuntutan keimanan kita, menghayati pengalaman iman kepada Allah yang Bapa, Allah yang Rahim, Allah yang berbelas kasih. Tentu juga harus diwujudkan dengan sikap yang konkret yang sama, di mana Allah yang berbelas kasih yang kita hayati itu juga harus menjadi kekuatan dan model hidup rohani kita. Maka bagi Yesus, mengampuni bukan persoalan berapa kali, namun soal keutamaan hati dan ketulusan, keterbukaan dan sikap untuk menerima sesama sebagai saudara. Mengampuni tiada henti. Nilai yang ditawarkan adalah hendaklah kalian seperti Bapa di surga. Kerahiman yang selalu tumbuh dalam hidup kita sehari-hari. Tidak mudah, namun itulah perjalanan untuk mencapai sebuah kesucian. Ketika kita memiliki kemampuan dan keberanian untuk seperti Bapa, menjadi orang-orang yang punya kerelaan, keutamaan, keterbukaan untuk menjadi orang yang mudah memaafkan, mudah mengampuni, tidak menyimpan dendam dalam hati kita masing-masing. Semoga pengampunan juga menjadi keutamaan hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Santa Maria Kusuma Karmel, marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, semoga berkat Engkau telah memberikan harapan melalui sakramen Ekaristi yang kami rayakan ini. Engkau telah menyegarkan dan mengampuni dosa-dosa kami. Kami mohon, mampukan kami untuk saling mengampuni tanpa mengenal batas, seraya menyongsong kehidupan abadi yang Kau janjikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, semoga pada hari ini kita masing-masing, segala jerih payah kita, rencana kita, terlebih keluarga, dijaga, dilindungi, dan disertai oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian meditasi harian kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus.